Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Sinta Dwi Kartika SSIGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA IT Harapan Umat Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai serta peran yang penting dalam membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid maka akan membantu dalam mewujudkan visi guru penggerak. Sebagai seorang pemimpin pembelajar sekaligus coach bagi guru lain, maka pentingnya peran saya dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Budaya positif diharapkan mampu membentuk karakter siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujudnya suatu budaya positif. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Pada disiplin positif, pendidikan dan bimbingan menekankan pada pertumbuhan di dalam diri atau self-disiplin yang juga bersumber dari motivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik. Proses mentaati aturan dan norma harus datang dari kesadaran diri sendiri. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi yang pertama ini termasuk motivasi eksternal. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi yang kedua ini juga termasuk motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi yang ketiga ini termasuk motivasi internal.
Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Posisi penghukum tidak memberikan motivasi secara intrinsik bagi peserta didik, justru menimbulkan rasa dendam dan rendah diri. Posisi pemberi rasa bersalah akan menimbulkan rendah diri dan sakit hati. Posisi sebagai teman akan membuat siswa menjadi kurang mandiri. Posisi pemantau akan menggunakan konsekuensi dan catatan untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka akan bertanya tentang peraturan yang dilanggar dan konsekuensinya. Posisi manajer merupakan posisi yang disarankan untuk guru dalam mendisiplinkan murid. Posisi ini akan menciptakan identitas positif. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Tujuan dari sini adalah agar murid dapat merefleksi segala tindakannya sehingga diperoleh solusi yang baik. Konsep selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan bersama, baik secara tersirat dan tersurat, dan mengandung nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dampak keyakinan kelas yaitu meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan disiplin diri murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan meningkatkan kerjasama serta gotong royong murid. Keyakinan kelas harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, mudah diingat, dan dipahami oleh murid. Keyakinan kelas harus dirumuskan dalam bentuk positif agar murid termotivasi untuk mematuhinya dan keadaan kelas menjadi lebih baik. Konsep selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada saat posisi guru di manajer, maka aspek yang dikembangkan yaitu motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang. Proses dialog ini digambarkan pada 3 sisi dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak terhadap budaya positif adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid agar memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran harus berorientasi dan berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid sebagai subjek pembelajar dan guru sebagai fasilitator yang harus mampu menuntun dan mengarahkan murid untuk menemukan potensi dan karakternya. Ketika murid mampu menemukan potensi dan karakternya, maka secara tidak langsung 5 kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi. Jika 5 kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka akan membantu kita untuk menerapkan visi serta nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid.
Langkah awal yang dibutuhkan yaitu menanamkan nilai-nilai serta peran guru penggerak ke dalam diri kita pribadi agar dapat menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Visi yang diyakini ini nantinya akan menjadi penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Visi dibuat dengan pendekatan IA atau inquiry apresiatif yang menekankan pada manajemen kolaboratif yang diawali dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki. Agar visi dapat terwujud, maka perlunya suatu prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila yang mengandung penguatan budaya positif, khususnya disiplin positif yang berakar dan nampak pada karakter seluruh warga sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwasanya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan diperlukan sebagai motivasi, namun pemberian penghargaan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan ketergantungan, di mana jika penghargaan tersebut dihapuskan, maka kesadaran akan hilang. Perlunya menanamkan motivasi untuk menjadi pribadi yang diinginkan dengan nilai-nilai yang sudah diyakini tanpa terpengaruh adanya hukuman dan penghargaan dapat berdampak pada kuatnya motivasi intrinsik yang dimiliki dan dapat berdampak pada jangka panjang. Agar dapat menanamkan motivasi intrinsik dalam diri murid, maka perlunya guru bertindak sebagai posisi kontrol manajer. Posisi ini akan menciptakan identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Tujuan dari sini adalah agar murid dapat merefleksi segala tindakannya sehingga diperoleh solusi yang baik dan mendorong siswa menemukan motivasi internal. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah, dulu saya sering berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir untuk menjadi posisi manajer. Posisi ini sangat disarankan untuk mendisiplinkan murid. Posisi ini akan menciptakan identitas positif dan mendorong siswa melakukan restitusi ketika menghadapi masalah dan mendorong siswa menemukan motivasi internal yang bersifat jangka panjang. Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika menangani murid yang datang terlambat untuk masuk di jam pelajaran saya, baik di pagi hari ataupun menjelang masuk setelah jam istirahat. Dalam proses penyelesaian masalah tersebut, saya menggunakan langkah-langkah yang ada di dalam segitiga restitusi, meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang, bersemangat, dan terus termotivasi untuk menempatkan diri menjadi guru dengan posisi kontrol manajer, yang mana posisi ini akan menciptakan identitas positif, membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri dan merefleksi segala tindakannya sehingga diperoleh solusi yang baik. Hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi suatu budaya positif. Terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, maka hal yang sudah baik adalah
Sudah munculnya beberapa motivasi intrinsik dalam diri murid. Ketika motivasi intrinsik sudah muncul, berarti nilai-nilai kebajikan yang diyakini sudah ada dalam diri pribadi murid, sehingga adanya hukuman atau penghargaan sudah tidak berpengaruh lagi. Hal ini jika dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol guru yang disarankan untuk menempati posisi kontrol manajer di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum dan posisi teman. Saat itu perasaan saya sangat sedih karena ketika murid sudah menganggap saya sebagai guru ramah, layaknya sahabat. Namun saya harus memberikan hukuman ketika murid tersebut berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya yang saya rasakan saat ini sangat senang dan tenang karena saya bisa menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Saya dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pernah, namun hanya di tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang tentunya pernah berbuat kesalahan, atau ibu jika di posisi kamu mungkin juga akan berbuat hal yang sama pada tahapan menstabilkan identitas. Sedangkan pada tahapan validasi tindakan yang salah, pernyataan yang pernah saya berikan misalnya, "Nah, sekarang ibu akan membantu kamu menemukan solusi agar tidak melakukan kesalahan lagi. Namun ibu perlu tahu penyebab kenapa kamu melakukan tindakan tersebut. Atau ibu paham kenapa kamu berbuat seperti itu. Namun ibu menghargai bahwa kamu tidak mengambil tindakan terlalu jauh." Hal yang terpenting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menyusun strategi dalam berkolaborasi antara sesama rekan guru, pimpinan sekolah, murid, warga sekolah lainnya, serta orang tua di rumah. Menggerakkan dan memotivasi seluruh warga sekolah dan orang tua di rumah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Lingkungan yang positif baik di sekolah atau di rumah, maka akan mewujudkan budaya positif juga, sehingga terbentuklah karakter yang kuat sesuai dengan filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam dan bahagia.